Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat semuanya, bertemu lagi nih bersama Ana di Ramadanku, Ramadan bersama Kuas. Di bulan yang penuh berkah ini kita akan belajar Islam, menambah ilmu, dan memperbanyak amal kebaikan. Bersama Anatola yang akan menemani episode kali ini. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh Abah nih, yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan seru dari kita semua. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, berkah insyaallah Ananda. Baik Abah, ada pertanyaan nih Abah dari Ya, teman-teman. Langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Apa hikmah diwajibkannya zakat fitrah di bulan Ramadan Abah? Ya, Ananda. Ramadan, puasa termasuk benda wajib yang harus kita tunaikan. Jadi antara Ramadan, puasa Ramadan, kemudian zakat itu adalah sepaket. Nah, zakat itu ada dua Ananda ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu dibayar apabila sampai haul dan nisab, sampai masa tahun dan sampai masa timbangan. Tapi kalau zakat fitrah berdampingan dan berrepet dengan Ramadan, sepaket. Maka ketika kita puasa, tidak maksimal puasa kita tanpa zakat fitrah yang kita tunaikan. Kenapa zakat fitrah? Karena zakat yang mensucikan kita, zakat yang membersihkan kita. Az-zakat bermakna numu. Zakat itu ada banyak maknanya nak. Zakat bisa makna berkembang, zakat bisa bermakna suci, zakat bisa bermakna terus naik dan meningkat. Jadi namanya zakat itu ya meningkat, bertambah baik dan mensucikan diri kita. Dan bahkan zakat itu dalam Al-Quran, hud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka. Jadi kalau kata ambil itu maknanya al-amrul wujub. Kata perintah, hukumnya wajib. Bahkan di pada masa Rasul, ya, yang namanya zakat itu di perang yang tidak bayar. Ya, memang pada masa Rasul, yang viral saat ini memang pada masa Rasul tidak dikenal dengan zakatnya saja, ya, tapi adalah sedekah. Maka dikejar mereka yang tidak mau membayar bagian-bagian wajib dalam pemerintahan. Nah, zakat itu merupakan bagian yang harus kita kuatkan dan sempurna. Dan dengan zakat itulah memberikan kebaikan kepada kita. Namun zakat memang hanya untuk orang-orang Islam, karena tidak boleh selain itu. Sebagaimana termaktub dalam At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara dan seterusnya. Itu memang ada 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat. Maka zakat hanya untuk orang-orang muslim tertentu. Tapi ada infak, ada sedekah yang bisa kita bagi dan semua. Cuma pertanyaan Anda tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah gandengan berbarengan dengan Ramadan. Maka Ananda Ta'ala dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, tidak sempurna kita punya puasa kalau tidak ditunaikan zakat fitrahnya. Zakat artinya adalah mensucikan atau mengembangkan, fitrah artinya suci kita. Makanya kan berdempet tahu, zakat fitrah dan Idul Fitri. Nah, kalau Idul Fitri ya kembali kepada suci, itu lebaran kita. Kalau zakat itu artinya pensuci kita, untuk membuat diri kita menjadi suci, bersih, dan terus berkembang dalam kebaikan. Maka itu hikmah, makanya zakat fitrah ditunaikan. Nah itu memang Ananda, pemirsa yang dirahmati Allah, ada menyatakan bisa dilaksanakan pada 10 malam terakhir. Ada juga melaksanakan dari awal Ramadan sampai akhir. Ya, makanya dianjurkan ada panitianya. Panitianya yang abal-abal ya, harus betul-betul panitia yang jelas. Ini panitia abal-abal, giliran ada zakat baru jadi panitia, karena nanti panitia dapat ambil kira-kira itu. Jangan ya. Makanya aturan undang-undang negara, pemungut zakat dilanggarlah atau di masjid-masjid atau di tempat-tempat sekolah-sekolah itu wajib ada SK ya, wajib ada keputusan dari amil zakat setempat. Kalau kita di kota Jambi ya, ada Basnas kota yang mengeluarkan siapa yang layak untuk menerima zakat. Sebab hari ini banyak modus Ananda ngumpulin duit tapi tidak dibagi ke orang untuk diolah. Nauzubillah. Itu haram hukumnya, karena itulah benda wajib yang dikeluarkan. Bila dia tidak amanah, maka dia berdosa. Makanya kalau bisa salurkan zakat fitrah kita kepada tempat-tempat yang memang sudah baik. Bukan berarti kita tidak mau zakat fitrah di jalan-jalan. Karena kan banyak nih Ananda Ta'ala ya, pemirsa, itu kan di jalan-jalan ada yang duduk-duduk, tidak pakai baju, kadang orang azan tidak semaya, minta zakat. Kita keluarkan, bukan kita tidak mau, kita khawatir, kaget dia termasuk orang yang tidak baik. Atau barangkali banyaknya orang bagi dia, sehingga yang lain tidak. Kan kesian orang miskin yang tidak keluar, orang miskin yang tinggal di rumah, orang miskin yang tidak mau minta-minta, kan kesian. Maka kalau bisa lewat ambil zakat di tempat kita. Ya kalau ada musola kita, ada masjid-masjid kita, ada tempat-tempat memang sudah ada. Karena orang-orang itu pasti punya data-data. Siapa saja orang-orang yang berhak untuk mendapatkan layanan zakat yang telah diberikan tersebut. Artinya zakat fitrah adalah zakat wajib yang ditunaikan, dan hikmahnya membersihkan jiwa, membersihkan diri, membersihkan harta. Makanya doanya ketika kita mengeluarkan zakat, nawaitu an nukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Ini aku mengeluarkan zakat fitri untuk diriku karena Allah.
maka nanti amilnya atau yang menerima akan mengatakan, ya ajurkallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahura. Ya, ajurkallahu fima ataita. Allah akan memberikan ajar, pahala atas apa yang kau berikan. Wa baraka fima abqaita, dan Allah akan memberkahi apa yang Anda tinggalkan. Ya, wa ja'ala laka tahura, dan Allah akan membuat semua apa yang Anda telah keluarkan tersebut tahura, suci. Kalau sudah suci Anda Ta'ala, harta kita subhanallah nikmat bukan main. Tapi kalau tidak, na'udzubillah. Karena Al-Quran mengatakan begitu. Kalau kita pelit dan tidak berbagi, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti di akhirat, harta-harta yang dia itu akan diikat di leher mereka yang memberatkan mereka untuk masuk dalam neraka, na'udzubillah. Kan tidak mau pemirsa, harta banyak, barang banyak, kemudian memberatkan leher kita sehingga kita masuk dalam neraka. Kita pengen ringan. Bagaimana cara ringan? Bagikan. Bagaimana cara ringan? Sempurnakan dengan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Zakat fitrah adalah zakat khusus yang dibayar karena dia segandeng dan sepaket dengan Ramadan. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah yang kita keluarkan, dengan zakat yang kita tunaikan akan memberikan kebaikan kepada kita untuk menjadi orang-orang muslimin sejati. Karena Anda Ta'ala dan pemirsa, zakat itu termasuk bagian dari rukun Islam. Tadi kita belajar rukun Islam ini, bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5, di antaranya zakat. Ya, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. 5. Maknanya kalau tidak sempurna yang 5 ini, na'udzubillah, tidak akan sempurna hidup kita. Karena Allah yang ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah engkau wafat, janganlah engkau hilang dari dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Muslim dalam makna 5 rukun ini maksimal ditunaikan, 5 rukun ini maksimal dijalankan. Di antaranya zakat yang kita keluarkan. Semoga rahmati insyaallah Ananda Ta'ala. Oh begitu ya Abah. Ya. Terima kasih Abah atas ilmunya. Sama-sama Ananda. Semoga Ramadan hari ini membawa kita lebih dekat kepada Allah. Amin ya Rabb. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ramadanku Ramadan bersama Kuhas. Saya Talariati Syifa, pamit undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.